Oke teman-teman, kembali lagi di materi kali ini, yaitu di materi jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas terkait praktikum subnetting. Oke, langsung kita buka aja untuk Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini untuk tampilan awal dari Cisco Packet Tracer. Nanti dalam praktikum ini kita pakai 3 komputer, kemudian 3 router dan 2 server. Oke, yang pertama kita siapkan dulu untuk komputernya dulu. Kita pakai PC, PC 1, PC 1, PC 2 dan PC 3. Kemudian maaf, kita hapus. Kemudian kita pakai router. Maaf. Kita pakai router yang PT router aja. 1, 2, 3. Selanjutnya, maaf. Nah, selanjutnya kita siapkan untuk untuk servernya. Kita siapkan untuk servernya. Kita cari mana server. Nah, ini untuk servernya kita pakai 2 juga. Kita hapus. Nah, selanjutnya kita hubungkan untuk PC-PC ini ke router dan juga untuk servernya juga. Yang pertama kita hubungkan dulu PC 1 ke router 1, kemudian PC 3 ke router 2, server 1 ke router 3, server 2 ke router 3. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk memastikan agar koneksi aman. Pertama, router kita aktifkan. Ethernetnya yang pertama Ethernet 0, Ethernet 1. Oke, aktif. Selanjutnya ada Ethernet. Oke, aktif. Nah, dan router 3 kita aktifkan juga. Ethernet 1, Ethernet 2. Nah, oke. Kemudian kita setting terlebih dahulu untuk yang router pertama. Kita buat untuk IP. Untuk IP-nya kita pakai subnet 2, coba pakai 26 ya. Oke, kita pakai subnet 26. Kita konfigurasikan dulu 192.168.1 berapa ini? 11. Kemudian subnetnya 192, kemudian default gateway-nya 192.168. Oke, sudah. PC 2 kita setting desktop IP configure. Nah, karena kita pakai subnet 26, otomatis untuk bagian yang berikutnya ini dimulai dari angka 65, 192, maaf, 168, 1 berapa, 665. Karena 64-nya itu sebagai broadcast, kita pakai subnet smasnya 192, kemudian default gateway-nya 192.168.126. Oke, kemudian kita setting routernya. Kita setting routernya 192.168.1 berapa ini yuk, 62. Kemudian subnetnya 2192. Oke. Oh, mohon maaf. Kita setting untuk router berikutnya yaitu 192.168.1.126. Ini sebagai gateway juga. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah terhubung. Kita cek. Oh, mohon maaf. Kita ulangi lagi. Kita edit filternya hanya untuk ICMP. Apa itu ICMP? Nanti ada penjelasan di next video. Oke, kita coba untuk PC 1 ke PC 2 tes. Sudah berhasil masuk router 1 ke PC 2, dilempar kembali ke router 1 dan PC 1. Keadaan sukses, berhasil. Berarti untuk proses routing berhasil. Kemudian untuk PC 3 kita setting juga di desktop IP 192.168.1 berapa ini? Ini pakai subnet 25.
kita pakai 254, kita pakai 253 karena 25 otomatis sudah subnet masknya 128. Kemudian default gateway nya 192 168 1254. Oke, ini untuk routernya sudah terhubung tapi belum kita testing. Kita lanjut ke server 1, kita konfigurasikan untuk server satunya. Untuk server 1 pakai IP 33, jadi 33.33. Kemudian untuk host ID nya pakai 1 dan subnet smash-nya karena 24 otomatis pakai 255. Kemudian default gateway nya pakai 3, jadi 33. Nah, ini tuh default gateway nya, karena nanti untuk routernya yang arah ke kiri kita pakai yang host ID 3. Oke, kita server untuk server maaf, untuk server kedua itu IP nya pakai 43, jadi 43, kemudian ID nya 1 dan subnet smash nya kita pakai 3, jadi 43, bukan, karena subnet nya 25 apa 24 ya, otomatis ini 255. Oke, default gateway nya mohon maaf ada error, kita ulangi. 1 255 titik 0. Untuk default gateway nya kita pakai 3, jadi 43. Oke, nice. Kita lanjut, tapi sebelum kita lanjut kita view, kita buka apa ya, ada yang kurang nampak ya, kita perlu mengaktifkan sesuatu. Oh, sudah aktif, sudah. Oke, kita hubungkan untuk kita cek terlebih dahulu. Oh iya, ini ethernet belum terhubung, kita hubungkan dulu. Untuk gateway nya kita pakai 4, bukan 43 sih tadi, berapa, 33, 333. Kemudian subnet nya 24 255 255. Oke, fast ethernet, kemudian fast ethernet berikutnya itu pakai IP 43. Kemudian untuk host ID nya 3, host ID sekaligus menjadi gateway nya. Nah, karena subnet 24 jadi pakainya 255. Oke, berhasil. Nah, kita tes server 1 server 2. Nah, server 1 sudah mengirimkan pesan ke router 3. Oh, ulangi, kita testing lagi. Oh, berhasil ke server 2, kemudian dikembalikan lagi router 3 dan server 1. Nah, berhasil, sukses. Oke, untuk lokalnya kita sudah terhubung, tinggal kita hubungkan antar router ke router yang lain. Pertama, router 1 ke router 2, maaf, router 1 ke router 2, kemudian router 2 ke router 3, router 3 ke router 4, ke router 1 maksudnya. Oke, sudah terhubung. Nah, sekarang kita hubungkan antar routernya. Yang pertama, untuk serial 2 kita aktifkan terlebih dahulu. Serial 2 ini kalau gak salah, coba cek dulu. Oh ya, ini pakai serial 2. Untuk serial 2 kita pakai IP 12 dibalaskan 1 ke 2 gitu aja ya. 12 titik berapa ini, host ID nya 1 karena router 1 ya, buat gitu aja. Kemudian subnet nya kita pakai 25,
24. Oke, untuk serial 3 kita aktifkan terlebih dahulu. Itu pakai 13 titik berapa, satu subnet masnya ada 5 ya, 0. Oke, kita lanjut ke konfigurasi router yang kedua, serial 2 nya itu pakai 12 juga, 12 tapi host ID nya kita pakai 2, kemudian 25 dan serial 3 nya karena terhubung ke router 3 itu pakai 23 2 host ID nya 2 255 0. Oke, sudah terhubung. Kemudian untuk serial 3, nah untuk 2, oh ada yang belum aktif nih, kita cek satu persatu apakah ada yang belum aktif. Serial 2, oh ini serial 3 belum aktif. Nah, kita tes. Karena serial 2 sebelah kanan, otomatis kita hubungan terlebih dahulu router 3 dengan router 2 itu pakai IP 23 3 pakai subnet 24, otomatis 25. Kemudian untuk serial 3 nya kita aktifkan. Kemudian untuk IP nya pakai 13 3 host ID nya. Kemudian maaf, nah sudah terhubung. Oke, berikut ini untuk rangkaiannya. Jadi udah jelas untuk rangkaian subnetting. Selanjutnya kita buat alur pengiriman pengiriman dari router satu ke router yang lain. Jadi kita setting terlebih dahulu untuk router satunya di static network destination, tujuan kita ke PC3 itu pakai IP ya, 192.168 kemudian masnya karena 25 otomatis pakai 128, maksudnya gini 255. Nah, host ID nya pakai 128. Nah, yang dilalui ini router berapa? Pakai router kedua. Router kedua itu alamatnya kan IP nya 12 ID nya 2, kita tambahkan. Kemudian selanjutnya tujuan kedua yaitu ke server 1 otomatis ini networknya 43. Kemudian matchnya yaitu mohon maaf 33 ya. Kemudian subnet masnya pakai 24, berarti 255. Kemudian router yang dilalui yaitu router 3 itu 13 source ID 3. Oke, selanjutnya yang server 2 masnya karena 24 kita pakai 25 jadi tetap. Kemudian untuk next hop router yang dilalui itu pakai router 3, jadi sudah benar. Oke, kita kembali lanjut ke router kedua tujuannya PC3 ke salah satu PC yang ada di router pertama. Oke, berarti kita
gabungkan terlebih dahulu, dimana untuk PC 1 PC 2 ini tadi untuk router 2 ini pakai router 1 itu menggunakan subnet 26, kita rubah menjadi subnet 25 biar enak untuk menghubungkan destinationnya. Jadi 192 168.1. Nah, subnet mas kita jadikan yang tadi di router 1 itu pakai 26, kita jadikan 25. Otomatis nanti untuk ID host subnetnya itu 128. Jadi 255 255 255 128. Oke, yang dilalui router 1. Router 1 itu berapa? 12 12 12 host ID 1. Oh, maaf. Kita tambahkan. Oke, selanjutnya ke server 1 itu 33. Kemudian subnet masnya yaitu 255 berarti 0 karena 25. Kemudian next router yang dilalui yaitu router 23. Oh iya benar 23. Oke, ini untuk server 1 sudah. Kemudian lanjut ke server 2. Oke, selesai. Selanjutnya di router 3. Kita dari tujuannya yaitu dari mohon maaf, tujuannya yaitu ke router 1 dan router 2. Pertama kita buat router 1 dulu, 192.168. Kita buat tadi 25 ya subnetnya, kita rubah yang router 1 tadi dari 26 ke 25, berarti pakai berapa, berarti pakai yang host ID 128. 255 255 255 128. Untuk destinationnya itu pakai 12 12 12 pakai router kedua, kita buat destinationnya lewat router kedua, jadi dibuat rada jauh ya, enggak router 3 langsung ke router 1, tapi router 3 kita alihkan ke router 2, kemudian diarahkan ke router 1. Jadi kita buat melalui router 2. Oke, kita lanjut ke server selanjutnya yaitu server 2 ke router 3 ke router 2. IP pakai 126.81 berapa? 128 ya. 128 karena subnetnya pakai 25 dia tetap. Kemudian next stopnya pakai 23. Kita alihkan juga biar kelihatan jauh, pakai 23 23 23 1. Oh salah, kita buat 21 kan nggak ada. Oke, sudah selesai untuk penghubungan dari router 1 ke 2 3 dan begitu juga sebaliknya. Saatnya kita simulasikan. Yang pertama kita hubungkan dari PC 1 ke PC 3. Apakah berhasil? Oke, pesan sudah dikirim ke router 1, pesan dikirim ke router 2. Terjadi error, kita ulangi lagi. PC 1 ke PC 3. Apakah error? Ternyata ada error. Kita cek terlebih dahulu. Pertama 192.168.1. Sebentar, kita cek terlebih dahulu tujuan 128.
Kita ulangi simulasinya. Kita cek sekali lagi. Apakah ada kesalahan? Apakah fase Ethernetnya belum terhubung? Oh, ternyata kendalanya ada di Ethernetnya, gateway di router kedua ini belum terdaftar, jadi PC3 untuk explore keluar tuh belum terhubung. Kita hubungkan terlebih dahulu pakai IP 192.168.254 ya, pakai 254, kemudian subnetnya karena 25 otomatis pakai 128. Mohon maaf, host ID nya pakai 128. Kita testing kalau ini baru bisa. Kita ulangi. Nah, berhasil. Kalau berhasil tandanya bisa direspon dan kembali lagi. Oke, berhasil. Untuk PC2 berhasil. PC pertama ke PC3 kita cek sudah masuk ke router 2. Nah, berhasil. Tandanya apa? Pesannya bisa direspon. Oke, skenario berikutnya dari PC3 ke salah satu PC ini. PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC1, kemudian kembali lagi direspon. Nah, berhasil. Oke, selanjutnya dari PC1 ke server 1. Kita tes. Dari router 1 kemudian naik ke router 3, direspon oleh server 1 kembali, tetapi jalannya harusnya beda. Nah, error. Kita cek. Kita cek 192.168.125. Benar. Pakai 12 12 12. Nah, ini salahnya. Ini seharusnya bukan 12 12 12, tapi 23. Kita rubah 192. Mohon maaf. 218 pakai 25. Lewatnya pakai yang 23 server 2. Kita buat lebih jauh. Oke, testing lagi. Server dari PC1 ke server 1 melalui router 1, melalui router 3 ke server 1, direspon ulang harusnya ke router 2. Nah, ini berhasil. Begitu juga untuk PC2 ke server 1 harusnya berhasil, kemudian direspon ulang masuk ke router 2, berhasil. Kalau kita ada kalau PC2 ke server 2 kita cek apakah bisa. Server 2 akan memberikan respon ke router 3, dilempar router 2 kembali ke router 1. Oke, tandanya berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke server 1 ke router 2 melalui router 3 langsung, server 1 memberikan respon, lewatnya harusnya ke server 1. Oh, langsung. Oke, tapi gak apa-apa, berhasil. Selanjutnya dari server 2 ke PC 2. Ini lewat mana? Oke, tandanya berhasil.
Jadi berikut untuk hasil praktikum saya di materi subnetting. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.